Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Office Kompetisi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai informasi teknologi ya, terutama komputer. Baik, untuk yang bagi ingin belajar tentang komputer, sebelum masuk ke aplikasi, alangkah baiknya kita kenali dulu komputer itu apa, seperti itu ya. Jadi komputer itu ada bagian-bagiannya ya. Kalau sekarang kan ada laptop ya, sama ya, fungsinya sama, cuma beda bentuk. Kalau di laptop mungkin ada tambahan itu ya, webcam sama wifi, seperti itu. Langsung kita akan belajar untuk mengetahui bagian-bagian komputer ya, seperti apa. Informasi dan teknologi, untuk saat ini kita perlu ya, seolah-olah ini sudah seperti kebutuhan pokok ya, teknologi, terutama ilmu komputer. Oke, bagian-bagiannya. Bagian 1, komputer itu ada hardware ya. Hardware itu perangkat keras. Perangkat keras di sini saya akan memberikan pengetahuan sekilas ya. Ini ada LCD dan monitor, sama ya. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar ketika komputer sudah posisi on, dinyalakan. Yang sebelah kiri itu monitor ya. Zaman dulu ya, mungkin sekarang sudah nggak ada, 20 tahun yang lalu ya, ini marak ya. Masih banyak yang menggunakan monitor tabung, mulai 14 in dan 15, 19 ya. Berat ini ukurannya makan tempat ini ya, lumayan berat. Kemudian ada yang sampingnya itu LCD atau LED ya sekarang ya. Ada LCD, ada LED. Kalau sebelumnya itu modelnya kotak ya. Sekarang LED ya, model weight persegi panjang. Itu bagian 1 ya, hardware. Di antaranya hardware. Hardware itu meliputi LCD ataupun monitor. Kemudian ada CPU, CPU ya. Itu kepanjangannya Central Processing Unit. Nah, ini mesinnya ini ya. Ini mesinnya untuk mengolah apapun itu ya, aplikasi di sini. Di dalam CPU ini ada bagian-bagiannya juga. Ada perangkat kerasnya juga, ada hardware-nya. Hardware untuk CPU ini yaitu yang menyambung ke CPU ya, keyboard. Tapi di dalam CPU ini ada yang namanya hard disk, untuk menyimpan data ya, data permanen itu ya, yang isinya aplikasi, program, dan lain-lain. Nah, CPU ini fungsinya untuk menampilkan, bukan menampilkan ya, ini Windows ya, isinya Windows aplikasi ditampilkan di LCD ya, atau monitor ini. Itu fungsi dari CPU mesinnya ya, yang dia terkoneksi ke 220 listrik ya, ke tegangan. Kemudian ditampilkan oleh LCD atau monitor. Kemudian perangkat keras atau hardware lainnya yang merupakan perangkat pendukung itu ada keyboard. Nah, fungsinya keyboard ini untuk mengeluarkan huruf ya, atau angka untuk mengetik ya.
Jadi proses mengolah kata itu di sini, keyboard ini. Komputer tanpa keyboard tidak bisa digunakan ya. Itu fungsinya pendukung CPU dan monitor tadi ya. Keyboard itu saling melengkapi ya. Kemudian ada mouse. Yang atas itu mouse. Itu merupakan alat pendukung juga, alat pendukung untuk mengoperasikan sistem komputer. Ini ada yang model pakai kabel, ada yang pakai Bluetooth atau tanpa kabel wireless itu ya. Tapi itu menambah baterai sama Bluetooth. Biasanya kalau beli sepaket. Nah itu mouse ya. Yang kalau di layar itu yang sudah pernah mengoperasikan komputer atau laptop, ada panah ya, panah yang bergerak itu namanya pointer ya. Pointer itu yang menggerakkan mouse ini ya. Kemudian kalau di laptop talkpad namanya, talkpad itu fungsinya sama, yang di tengah itu ya, talkpad yang gambar bawah, yang posisi di tengah itu talkpad, itu fungsinya sama, menggerakkan pointer. Jadi membantu perintah apapun yang ada di komputer atau laptop seperti itu ya. Lalu untuk pendukung lainnya yaitu flash disk. Flash disk ini merupakan perangkat keras juga, hardware, fungsinya untuk menyimpan data. Jadi setelah proses ngetik atau apa di laptop, komputer itu bisa disimpan di flash disk. Ini untuk penyimpanan sementara ya. Misalkan disimpan di flash disk ini, nanti kita ke komputer lain lebih mudah untuk membuka data tersebut. Fungsinya seperti itu. Ini kapasitasnya pun beragam ya, mulai kalau yang lama dulu 512 MB, 256 MB, 1 GB, 2 GB. Bahkan sekarang ada yang 50 GB, terus berapa ya? Di atas 100 GB pun sudah ada sekarang. Itu flash disk ya. Ya. Oke. Terus selanjutnya adalah DVD atau CD. Ini juga merupakan alat perekam ya, penyimpan data. Ini merupakan perangkat keras juga, hardware, bagian dari hardware pendukung komputer untuk menyimpan data. Ini biasanya kapasitasnya kalau CD 700 MB. Kalau untuk DVD biasanya 4 GB ya. Jadi tertera di baliknya lempengan bulat ini ada tulisan 700 MB VCD atau CD ya. Kemudian kalau DVD ya DVD biasanya 4 GB kalau DVD ya, 4 GB. Ini fungsinya sama ya, juga untuk menyimpan. Terus lewat mana CD ini untuk menyimpannya? Kalau yang flash disk tadi ini lewat colokan USB ya, di CPU atau laptop. Di samping biasanya kalau di laptop. Kalau di CPU biasanya depan ataupun di belakang. Oke, selanjutnya DVD-ROM. DVD-ROM. DVD-ROM ini yang atas itu DVD-ROM ya. Yang atas itu untuk biasanya terpasang di dalam pada CPU ya, pada CPU komputer. Nah, itu DVD. Jadi CD yang ini tadi dimasukkan ke perangkatnya ini. Ini juga perangkat keras pendukung dari CPU komputer seperti itu ya. Kalau DVD-ROM yang bawah itu DVD-ROM eksternal, dilengkapi dengan kabel USB ya itu. Itu fungsinya juga sama untuk menyimpan data atau membaca data dari CD atau DVD. Cuma yang bawah itu eksternal, lebih fleksibel ya, bisa dibawa kemana-mana. Bisa untuk komputer, bisa untuk laptop juga bisa, seperti itu ya.
Kemudian ini mungkin kalau anak-anak sekarang ya, atau kita orang-orang dewasa pun sekarang yang orang lama ya, orang dewasa mungkin tahu ya ini disket namanya ya. Ini fungsinya apa? Ini sama pendukung komputer juga, namanya disket untuk menyimpan data, tapi kapasitasnya ini kecil. Ini kapasitasnya kurang lebih 1,44 MB ya. Kalau untuk menyimpan skripsi mungkin satu skripsi cukup 4 file, 5 file dalam jumlah, kalau satu filenya mungkin 70 lembar, 70 halaman ya. Mungkin ditambah dengan cover dan lain-lain itu sudah penuh, hampir penuh ya. Ini disket. Ini kurang lebih sering digunakan itu 20 tahun yang lalu ya. Dihitung saja ya sekarang tahun berapa. 20 tahun yang lalu ya kurang lebih. Setelahnya itu mulai berkurang, mulai nggak ada yang jual, mungkin nggak produksi mungkin ya. Lalu diganti yang tadi flash disk ya, diganti yang flash disk. Ini disket namanya, juga untuk menyimpan data. Perlu diketahui disket ini sekali jatuh ya biasanya rusak. Sayang ya kalau datanya di dalam penting rusak. Dulu itu sering seperti itu. Ada yang bikin skripsi simpan di situ, nggak punya cadangan di komputer, lalu jatuh setelah dimasukkan ke disk drive ya namanya. Disk drive kalau di komputer itu namanya ada disk drive, yaitu tempat untuk memasukkan disket, penyimpanan data lewat disket seperti itu. Kemudian printer, ini merupakan perangkat kelas juga, hardware ya. Fungsinya untuk mengeluarkan data yang sudah diolah dari komputer ya, dicetak ya, baik itu warna ataupun hitam putih. Alatnya ini ya, perangkat pendukungnya untuk mengeluarkan data yang telah diketik, gambar ataupun data, seperti itu ya. Kemudian perangkat keras lainnya yaitu pendukung ya lain seperti dari CPU komputer sebagai ya ini speaker aktif. Nah, ini fungsinya mengeluarkan suara ya, musik, film, suara lain-lainnya ya, seperti itu. Kemudian bagian kedua ada software. Software di sini belum bisa tidak saya tampilkan ya untuk ikonnya, tapi hanya nama. Software itu perangkat lunak seperti Microsoft Word untuk mengolah kata, Microsoft Excel, PowerPoint seperti itu ya. Windows akan dibahas pada video selanjutnya nanti ya. Terus bagian ketiga adalah brainware. Brainware merupakan manusia ya, orangnya yaitu kita. Jadi manusia itu bagian dari komputer. Jadi jangan salah ya, manusia itu juga bagian dari komputer. Sebab tanpa manusia, tanpa orang, komputer tidak bisa difungsikan. Oke, seperti itu bagian-bagian komputer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.